menolak kami tahun 2006 putusan daripada Pengadilan Negeri tahun 2019 kondisi kantor KP2KP adalah tanahnya milik daripada orang. Setelah media pada kesempatan di hari ini adalah hari Kamis ya, pada tanggal 18 ini saya ahli waris daripada Tengku Samenan yaitu nama saya sendiri Tengku Jenal Arifin bin Suku Sulaiman, cucu kandung daripada Tengku Samenan pemilik tanah ini, dengan Gran P seperti mana tertulis disebut. Gran P itu adalah Gran Pendaftaran yang mana pada tahun 1999 sudah didaftarkan ke pemerintah, kemudian dikonversikan lagi ke pemerintah lagi tahun 1961 nomor 59. Di situ sudah kuat adalah kepemilikan adalah kakek kami Tengku Samenan. Pada tahun 1980 seperti mana diketahui, kantor pajak ini atau KP2KP mendirikan kantor di sini. Artinya adalah berdiri secara operasional. Tanah tersebut adalah tanah milik kami. Namun tahun 2009 kami melakukan gugatan karena selama ini komunikasi yang selama ini dibangun oleh pada waktu itu adalah paman saya Tengku Jalil dan Tengku Tamrin yang menggugat pada waktu tahun 2009 dan sekarang telah meninggal dunia. Anak Tengku Samenan ada 6. Pada saat gugatan itu semuanya masih hidup. Sampai dengan sekarang ini semuanya sudah meninggal dunia dan sekarang kami melanjutkan, kami mewariskan. Jadi sekarang ini sudah 2 generasi yang menggugat KP2KP. Nah, pada tahun 2009 gugatan dimenangkan oleh kami, 2014 PK mereka ditolak, kemudian 2016 KP2KP berkoordinasi dengan DJP membuat kami. Proses berjalan dan 2017 DJKN lagi. Jadi ini adalah upaya hukum yang sangat luar biasa sekali. Upaya proses hukum dan waktu. Gugatan DJP tahun 2016 itu ditolak oleh PK tahun 2023. Gugatan DJKN digugat oleh PK tahun 2005. Pada tahun 2023 bulan Juli itu sudah keluar surat pelaksanaan eksekusi. Penetapan eksekusi ini sudah 2 kali, 2016 dan 2023. Hendak mau dilakukan eksekusi, tapi terjadi intervensi dari DJP, DJKN, dan KP2KP. Mestinya instansi pemerintah tidak boleh mengintervensi badan peradilan hukum. Intervensi ini sangat bertentangan dengan hukum. Karena apa? Karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan dapat dikategorikan KP2KP adalah perbuatan melawan hukum, PMH. Nah, mestinya kami sudah bisa menduduki ini. Sebenarnya pengadilan negeri ini adalah hanya sebagai teknis untuk mengeksekusi. Seyogyanya tanpa eksekusi pengadilan negeri ini adalah kantor pemerintah, pelayanan pemerintah, mestinya diserahkan secara baik-baik. Sesuai dengan irah-irah di pengadilan negeri, sesuai dengan putusan di pengadilan, menyerahkan secara baik. Tapi secara baik-baik juga, pengadilan negeri tahun 2003 sempat melakukan upaya paksa. Namun terjadi koordinasi gagal. Tahun 2024, bulan Mei kemarin itu kita dilakukan mediasi oleh Ketua PN di kantor PN sendiri. Pada waktu itu DJKN, DJP menyampaikan kami masih ada upaya hukum. Kami akan mematuhi hukum. Kami akan menjalankan putusan hukum. Dan gugatan ganti rugi itu juga telah kami sampaikan sebesar lebih kurang 6,5 miliar. Kenapa? Karena pihak DJKN dan DJP menyampaikan kepada kami kira-kira upaya lain apa kalau seandainya ganti rugi. Kami sangka deh angka seperti itu. Nah, tahun 2024 proses hukum berjalan, kasasi mereka ditolak. Menunggu lagi PK. Kata mereka masih ada upaya hukum lagi Pak, kita akan menjalankan sesudah putusan hukum. Sampai PK tahun 2025 bulan Mei, sekitar bulan April tanggal 25 keluar PK, namun untuk komunikasi dengan mereka susah. Kita surat somasi pertama, kedua, ketiga juga tidak ada balasan yang tegas. Yang mana semestinya KP2KP atau DJKN atau DJK atau KML atau DJKN menyampaikan bahwasanya kami mematuhi hukum. Nah, atas daripada sikap daripada DJKN, DJP, dan KP2KP selama 1 tahun ini tidak ada, maka kami kemarin tanggal 25 Mei menyampaikan kepada Ibu Ketua PN mohon kelanjutan pelaksanaan eksekusi. Nah, kemudian tanggal 11 Juni kemarin pada hari Kamis kami dipanggil oleh Ketua PN dan dihadiri seluruh ahli waris, dihadiri juga kuasa hukum kami, dan dihadiri oleh perwakilan
daripada DJKN, yaitu KPKNR yang ada di Kisara. Beliau menyampaikan untuk menghapus aset butuh waktu. Saya rasa masalah teknis. Apakah urusan ini benar-benar mau dikubur sehingga membuat kami bosan dan membiarkan begitu saja? Hak kami ada, hak warga ada di sini. Mestinya kantor pemerintah tidak menggunakan harta daripada warga. Tanah negara banyak. Saya sampaikan sama DJKN, sama DJP, sama KP2KP. Tanah negara banyak, Pak. Kalau mau digunakan, ini hanya sebagian kecil. Di mana letak perikemanusiaan, di mana letak keadilan. Artinya apa? Artinya KP2KP tidak menjalankan daripada norma keadilan, norma kemanusiaan. Jadi kami berharap sekali kepada pengadilan negeri dapat sesegera mungkin melakukan eksekusi. Karena pada saat tanggal 11 Juli kemarin, pertemuan kemarin, Ketua PN memberikan sikap, memberikan batas waktu sampai dengan akhir bulan Juni ini. Kami menyampaikan kepada Ketua PN pada waktu itu agar Ketua Pengadilan Negeri segera mungkin melakukan pengosongan kantor KP2KP di Jalan Posko Kombinoto nomor 76 Tanjung Balai. Sampai dibikin spanduk itu. Bentuk spanduk itu adalah pemberitahuan kepada masyarakat menerangkan bahwasanya tanah ini adalah milik daripada kami, warisnya, milik daripada Tengku Samenan, sesuai dengan Grant P, sesuai dengan konversi hak milik. Itu saya rasa sudah cukup kuat sehingga pemerintah mengetahui, sehingga masyarakat mengetahui sekitar sini adalah bahwa tanah ini adalah tanah kami. Kami berhak saja menduduki ini karena dia hak kami. Kami berhak saja tinggal di sini. Tapi kami orang Tengku, orang Melayu, orang yang beradab, putra daerah asli Tanjung Balai, meminimas sebisa mungkin tidak terjadi keributan, tidak terjadi konflik antara waris dengan KP2KP. Semoga dengan pemberitahuan kami yang ada di plang spanduk itu, di pagar itu, semoga KP2KP sadar, semoga juga Ibu Ketua PN segera mungkin di bulan ini melakukan eksekusi. Karena banyak sekali tekanan-tekanan kepada kami, masyarakat menanyakan, keluarga besar kami menanyakan tentang tanah ini, tekanan sosial, kerugian materi, kerugian imateri. Dan bukan tidak mungkin kami akan melakukan gugatan, tapi bukan gugatan tanah ini, tapi gugatan atas selama 46 tahun KP2KP menduduki tanah kami selama 46 tahun. Itu sesuai dengan keterangan daripada isi daripada perkara. Ya, mudah-mudahan tidak ke situ, mudah-mudahan kami tidak menggugat. Ya, semoga persoalan ini bisa selesai dan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bulan November tahun 2005 itu kami sudah bersurat ke Bapak Presiden, ke Menteri Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Kekayaan Negara, dan itu kami sudah bersurat sampai dengan 3 kali. Dan terakhir yang ketiga adalah pada hari Senin kemarin, yaitu tanggal 15 Juli. Kami berharap Bapak Presiden bisa melihat permasalahan ini, harapan ini, serta surat yang kami sampaikan kepada Sekretaris Presiden dan kepada semuanya. Semoga surat kami dapat dibaca, dapat ditindaklanjuti sesuai dengan harapan kami dan sesuai juga dengan upaya hukum dan sesuai juga dengan keputusan hukum. Yang mana yang kami ketahui badan peradilan itu tidak bisa diintervensi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.